Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan. Lebih mudah mana? Puasa di zaman Nabi ataukah puasa di zaman kita sekarang? Nah, kalau kita bandingkan, kita coba bandingkan ya gitu. Nah, puasa di zaman Rasulullah jadi dengan puasa kita zaman sekarang gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari segi fasilitas gitu ya, dari segi fisik gitu, maka kita melihat tentu puasa di zaman Rasulullah itu lebih sulit. Kenapa? Pertama karena fasilitas yang terbatas kan, kemudian teknologi juga belum banyak ya, gitu seperti itu, keterbatasan fasilitas dan seterusnya, sehingga tentu lebih sulit gitu untuk mendapatkan berbagai macam misalnya fasilitas kemudahan-kemudahan ya untuk beribadah misalnya ya, untuk berbuka, untuk kemudian memaksimalkan lagi gitu ya ibadah-ibadah yang lainnya dan seterusnya, maka itu akan lebih menyulitkan memang di zaman Rasulullah SAW. Nah, itu seperti itu. Nah, tetapi kalau kita lihat dari sisi ruh dari puasa itu sendiri, maka ternyata kalau kita melihat sekarang dengan zamannya sosial media gitu ya, gadget dan segala macamnya, banyak godaan-godaan yang memasuki kita gitu ya, banyak hal-hal yang kemudian kita terdistract gitu, karena tadi ya baru misalnya mau tilawah, ternyata misalnya kita lihat dulu HP notif, akhirnya scroll dan seterusnya gitu. Maka dari sisi ini kalau dilihat dari sisi ruh puasanya itu sendiri ternyata lebih mudah di zaman Rasulullah. Kenapa? Karena tidak ada distraksi-distraksi yang mengganggu kehusyuan ibadah puasa itu sendiri gitu, seperti itu. Nah, tetapi bukan berarti kemudian kita juga tidak bisa meraih keutamaan dari Ramadan tadi itu, dari puasa tadi itu ya, dengan segala banyaknya kendala atau banyaknya godaan-godaan di luar sana gitu ya, tetapi kita insya Allah tetap bisa meraih keutamaan, meraih kemuliaan di bulan Ramadan ini, dan tidak mengurangi pahala yang kita dapatkan selama kita berusaha untuk on the track ya, selama kita berusaha untuk memaksimalkan, mengikhlaskan kembali niat kita, kemudian selama kita juga senantiasa memenuhi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan seterusnya, insya Allah pahala ruh puasa itu kita dapatkan. Dan jangan lupa, yang terpenting dari puasa itu bukanlah hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi juga kita berusaha untuk menahan diri kita dari hal-hal yang membuat rusaknya dari pahala itu sendiri. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.